Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah makna dan pertolongan Allah, kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat beliaulah kita dibimbing, diberi petunjuk sehingga mendapatkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang diberi nikmat dan bukan jalan yang yaitu apa? Mendolim, bukan yang dimurkai. Terus beliaulah kita sangat beruntung menjadi umat beliau. Semoga kelak di yaumul kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Sini kita akan belajar belajar tafsir amali. Apa itu tafsir amali? Tafsir amali yaitu tafsir itu apa? Menafsirkan. Pernahkah mendengar tafsir dari menafsirkan atau menjelaskan, menjabarkan juga? Menjelaskan apa? Amali itu tentang Al-Quran. Amali itu apa? Perbuatan. Ya, menjelaskan semua Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak semua orang dapat paham atau mengerti tentang Al-Quran. Harus tafsirkan atau dijelaskan supaya makanya yang tugas dari beberapa ulama bilang agamanya Allah itu menjaga tradisi hingga dapat mengerti Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi belajar tafsir amali itu bukan gitu, tapi ada pedoman-pedomannya. Apa pedoman tafsir amali itu tafsir penuh dikasari bentuk ini samulaki. Tafsir penuh dikasari bentuk ini samula. Tafsir amali sangat penting. Jadi kenapa sangat penting? Karena ini menuju kelak nanti di yaumil akhir. Banyak orang yang tidak mengerti tafsir amali. Jadi itu tugas buat kita untuk melanjutkan perjuangannya para ulama, para nabi-nabi terdahulu. Tafsir amali sangat penting. Tafsir penuh. Tafsir penuh. Menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tafsir dengan seenaknya sendiri atau sembrono mengarang-arang. Sekarang banyak ya ulama atau kiai-kiai yang mengarang atau sendiri tidak berdasarkan sirah terdahulu menurut nabi-nabi. Makanya dapat menurut Allah Subhanahu wa taala tafsir itu sesuai dibina ulama Allah, dibina oleh ulama. Jadi kita belajar tafsir itu harus ada gurunya. Jadi tidak seenaknya sendiri menafsirkan, jadi harus ada gurunya, itu ulama. Kita belajar tafsir itu harus ada guru. Kalau enggak itu berarti masuk sesat. Penuh kecilkan dunia bisa mengatakan tafsir itu tujuannya yaitu dunia itu sangat kecil dan akhirat itu besar. Maksudnya apa dunia kecil? Dunia itu remeh dunia, dan akhirat itu tujuan yang sangat besar di seluruh manusia. Masih penuh sebisa mungkin tafsir amali.
Kamu hasilkan ya sebisa mungkin. Tidak apa-apa, tidak bisa menjalankan semuanya, maka bisa saja, tidak semuanya, sebisa mungkin berseri. Nah, tafsir amali hanya untuk menghadap ridho Allah SWT, bukan bayaran atau kesulitan. Di berseri kembangkan. Tafsir amali itu kembangkan kata demi kata, bisa kita lebar dengan banyak contoh-contoh dalam kata supaya tafsir amali dapat dipahami. Didukung ilmu sorok nahwu dan banyak lain. Diinduki ini menggunakan kata kita. Nah, jadi tafsir amali bukan kata kita. Tidak boleh kamu menuju saya, kata kita, karena bahasa yang sopan. Jadi kita berusaha membuki ini miru, bukan kata miruan, kata berusaha. Membuki ini usaha, bukan kata usaha. Usaha kita berusaha. Jadi apa? Jiwa raga kita itu berusaha. Berusaha. Membuki ini sambungkan. Nah, sambung. Jangan kata sambung. Mudah dengan contoh-contoh bahwa tafsir amali itu penting, enak, mudah dipahami. Larangan tafsir amali, larangan yang beratnya. Itulah tafsir amali. Sekarang kita akan belajar tafsir amali surat Al-Anbiya. Buka surat Al-Anbiya. Ayat 101. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika 'anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikah hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Yawma natwis samaa katayis sijillil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha 'ibadiyas shalihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Fa in tawallaw faqul adantukum ala sawa wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun sadaqallahul azim. Tilkan yakni ayat berkata, innal Innalladzina sungguh orang-orang yang sabaqat sejak dahulu sabaqat sejak dahulu lahum mereka ada minna dari kami mina dari kami al husna kebaikan ulaika mereka itu anha akan mubadu nanti dijauhkan. Kembali lagi ya kepada surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ini apa? Mengisahkan kisah-kisah para nabi. Nah, menceritakan kisah para nabi. Mengapa turunnya surat Al-Anbiya ini? Itu bahwa ketika Rasulullah SAW berdakwah, nah, itu apa kaumnya, umatnya itu dulu itu ngeyel atau bangkangan. Maka oleh Allah turunlah surat Al-Anbiya menyadarkan bahwa Nabi Muhammad itu ini loh, bahwa kamu tidak belajar atau belajar dari nabi-nabi terdahulu, kisah-kisah para nabi terdahulu, bahwa nabi terdahulu juga dibina, dijelek-jelekkan oleh kaum-kaumnya. Maka turun surat Al-Anbiya ini, yaitu mengisahkan para nabi-nabi terdahulu, yaitu dari Nabi Nuh. Nah, ditentang oleh kaumnya itu Nabi Nuh, kaumnya namanya kaum dan juga kaumnya itu sangat-sangat tidak berapa itu usianya kaumnya dulu 350 tahun, hampir 3,5 abad lah, saking lama sendiri. Itu kaumnya tidak menerima ajakannya, maka oleh Allah diberi balasan banjir. Ada lagi misalnya Nabi Lot. Itu kaum Sodom, suka sama sini atau lebihan, maka diajak oleh Allah petir itu hancur semua tempatnya, kaum Sodom. Terus kaum Nabi Ibrahim, banyak lagi, silakan kaum Nabi Ismail. Kembali lagi pada ayat tadi, innalladzina sabaqat, sungguh orang-orang yang sejak dahulu telah ada ketetapan baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari api neraka. Mubu'adun dijauhkan dari apa? Neraka. Setelah dari ayat-ayat sebelumnya, menyambung dari ayat sebelumnya ini, innalladzina sabaqat, ayat dulunya itu laukan haula'i ma'udul faridun, mereka pasti menjerit di dalamnya neraka dan mereka tidak dapat mendengar. Dunia itu menurunkan bahwa siksa Allah itu menceritakan siksa dalam neraka. Sekarang ayat ini innalladzina sabaqat itu menceritakan bahwa nikmat-nikmat dari surga. Innalladzina sungguh orang-orang inna itu kalimat negasan atau inna sungguh orang-orang yang sabaqat sejak dahulu, bagi orang yang telah ada ketetapan baik. Jadi kalau Allah itu orang dahulu itu ada ketetapan sudah ditetapkan.
ternyata kita imani. Orang yang berbuat baik akan dibalas baik apa itu? Mayak manis sekolah jarating, baik mayak manis sekolah jarating, baik baik apa? Orang yang berbuat kebaikan sedikit bicara akan dibalas, sedangkan orang yang berbuat kejelekan bicara pun akan dibalas. Jadi apa yang dapat kita ambil? Kita berusaha senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Kita berusaha senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Kan banyak yang umat. Manusia itu kan imannya kan tak ada naik atau turun ya, itu tidak pasti ya. Kita berusaha selalu menitipkan iman kita pada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ingat bahwa mati itu akan dekatnya. Innal biasa bakal punya husna. Beda dengan imannya malaikat, iman jin, bisa. Iman manusia itu bisa berubah-ubah, bisa naik turun. Terus kedua apa? Dua ikaan doaku. Mereka itu dijauhkan dari api neraka. Nah, setiap pasti orang yang berbuat baik pasti akan dibalas baik. Dijauhkan dari api neraka. Jadi bukan kita berusaha yakin bahwa orang yang berbuat baik pasti dijauhkan dari neraka. Terus bukan kita mohon pada Allah agar digolongkan pada orang yang berbuat kebaikan. Digolongkan pada orang yang berbuat kebaikan. Mohon pada Allah. Karena kita berbuat itu adalah atas izin Allah, ridhonya Allah. Pertama kita berusaha senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Bukan kita berusaha senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Dua, kita berusaha yakin bahwa orang yang berbuat baik pasti dijauhkan dari neraka. Tiga, kita mohon pada Allah agar digolongkan pada orang yang berbuat baik. Terus ayat selanjutnya. Bukan la yasma'una, tidak mendengar orang-orang desisnya api neraka. Bahum dan mereka fima di dalam apa stahat yang mereka inginkan anfusum pada diri mereka khaliduna orang yang kekal. Mereka tidak mendengar bunyi desisnya api neraka. Mereka kekal dalam menikmati semuanya yang mereka inginkan. Jadi nikmatnya Allah itu mereka tidak mendengar sekalipun desisnya api neraka. Dan mereka kekal dalam ini. Jadi di surga itu tidak tahu kan siksanya api neraka itu sana. Kalau dalamnya sampai dasarnya kalau dilempari itu 10 tahun sampai ke dasarnya. Ceritanya orang mereka tidak mendengar saking nikmatnya. Berarti mereka kekal yang mereka inginkan. Ingin apa semuanya dipenuhi oleh Allah. Dari kita ambil, kita yakini suara atau desisnya orang di neraka amat sangat keras dan pedih. Jadi ceritanya itu kita membayangkan nggak orang disiksa sangat panas api dunia itu belum seberapa dengan panasnya di neraka. Kalau kita hindari
Terus kedua, dengan kita yakini Kita yakini kenikmatan di surga kenikmatan di surga kekal dengan apa yang mereka inginkan. dengan bekal apa yang mereka inginkan. Di maslahat yang mereka inginkan semuanya ada. Apapun dari makanan, atau minuman atau wanita, bidadari, semuanya apapun yang mereka inginkan ada. Yang mulanya haram di dunia itu oleh Allah dihalalkan semuanya di surga. Hanya nikmat surga itu sangat berkah dibanding nikmatan di dunia. Terus tidak dengan kita hindari, Jika kita hindari tidak yakin tidak yakin bahwasanya surga dan neraka bahwa surga dan neraka itu nyata, itu nyata. kita hindari. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya dijadikan penghuni surga Allah dan dijauhkan dari neraka. Sekian dari saya, baiknya semuanya dari Allah dan kurangnya itu dari saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.